Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini kita akan membahas bagaimana sudut pandang kekristenan terhadap pribadi Allah, ya, pencipta kita. Ya, sebenarnya Kristen adalah salah satu agama yang meyakini Tuhan yang satu atau monoteisme, ya. Nah, hanya saja monoteisme ini atau keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa ini diyakini dengan mempunyai pribadi yang jamak atau banyak. Nah, saya yakin bahwa sebenarnya setiap agama yang mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu Esa, kalau mereka teliti atau mereka melihat kitab mereka, ada banyak petunjuk sana, banyak kata ganti jamak seperti kami, kita, ya, yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pribadi Allah itu lebih dari satu. Eckhart sendiri dalam KBBI, ya, kita bisa melihat bahwa artinya adalah memang satu. Cuma satu ini tidak serta-merta menunjukkan dia adalah tunggal satu atau jumlahnya hanya satu. Tapi dia menyatakan juga satu dari sekian banyak, atau dalam bahasa Inggris one of. Saya berikan perumpamaan dengan seorang yang mendapatkan juara satu gitu di kelas, atau juara pertama di kelas. Maka apakah mungkin dia mendapatkan juara satu itu jika pesertanya hanya dia saja, seorang diri? Ya, itu tidak mungkin, tidak akan mungkin, ya, akan terdengar aneh gitu. Nah, dia bisa mendapatkan juara pertama atau juara ke-1 kalau ada peserta lain, ya, peserta kedua, peserta ketiga, dan ada juga juara kedua, juara ketiga, begitu, ya. Nah, yang pasti dia juara pertama ini pastilah jumlah pesertanya lebih dari satu. Nah, itu pun bisa disebut sebagai Eckhart. Orang ini juara Eckhart, Esa yang pertama, begitu. Ketika kita akan membahas mengenai pribadi Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa itu, maka kita pertama harus dahulu meyakinkan bahwa otak kita atau pikiran kita itu tidak akan pernah mampu untuk 100% mengetahui atau memahami pribadi Sang Pencipta yang Maha Esa. Ya. Apakah mustahil atau tidak mungkin bagi manusia untuk menyelami pikiran Allah? 100% mustahil, begitu. Nah, puji Tuhan, kita umat Kristiani memiliki Alkitab, kitab suci yang memberitahukan, ya, sedikit banyak bagaimana pribadi Allah itu. Ya, itu sudah lebih dari cukup untuk kita mengimani bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, membuktikan bahwa di dalam satu keesaannya dia bisa memiliki kemahakuasaan untuk berpribadi yang banyak, jamak. Seorang profesor yang menciptakan robot, pastilah robot itu pun tidak akan 100% mengetahui apa isi hati profesor itu, bagaimana profesor itu terbentuk mula-mula, ya, kecuali si profesor itu memberitahukan langsung atau memprogram si robot itu dengan bahasa-bahasa pemrograman tentunya. Selain itu, ya, tentu saja dia hanya sekedar robot, itu hanya sekedar ciptaan saja. Kalau tadi kita mengenal bahwa Allah itu adalah Maha Esa dan dia Maha Satu, ya, namun dia memiliki banyak pribadi, ya, maka kekristenan mengenalnya dengan istilah Trinitas atau Tritunggal. Apa itu Trinitas? Trinitas adalah ketiga pribadi dalam satu Allah, ya, satu Allah, tiga oknum dalam satu hakikat, yaitu Allah sendiri. Nah, kekristenan mengenal dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kenapa tiga? Kenapa tidak lebih banyak? Ya, sebenarnya bisa saja, ya, kalau Allah memiliki pribadi lebih banyak dari ini, ya, itu hak Allah, ya. Kita tidak bisa mengatur. Allah yang sejati adalah Allah yang tidak bisa diatur oleh pikiran manusia, yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa kita katakan itu tidak mungkin, tidak, ya. Tetapi di dalam Alkitab yang diberitakan, ya, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, adalah tiga pribadi ini. Ketika dalam Matius dikatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu tiga pribadi yang disebutkan, ya. Nah, apakah ketiganya selevel atau ketiganya sederajat? Betul, ketiganya sederajat karena hakikatnya adalah satu, mereka adalah sama-sama Allah, ya. Dalam
tiga pribadi yang berbeda. Nah, namun apa yang membedakannya saudara-saudara kasih Tuhan? Nah, yang membedakannya adalah sini kita akan membahas mengenai siapa yang mengutus dan siapa yang diutus. Nah, untuk membahas ini tentu ada banyak pertanyaan dan juga spekulasi. Kalau memang ketiga oknum ini sama-sama satu level, kenapa harus Tuhan Yesus yang diutus? Kenapa harus Roh Kudus yang diutus? Dan kenapa harus Bapa yang mengutus? Kenapa tidak bisa Yesus atau Roh Kudus yang mengutus Bapa? Padahal kan mereka sama-sama saja. Kita harus memahami ya tadi bahwa tidak semua yang dikatakan satu level atau satu jajar harus melakukan pekerjaan yang sama di saat yang sama. Saya mempunyai satu ilustrasi ya. Ketika ada satu pimpinan manajer gitu ya yang punya 3 gelar ya. Dia bergelar sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan juga sarjana pendidikan. Ketika dia diundang gitu ya, diundang di sebuah acara reuni, acara besar ya, 100 tahun sekali ini. Itu undangan untuk guru, untuk para guru sedunia gitu. Dia harus menggunakan profesi keguruannya. Tentu gelar yang digunakan adalah SPD, sarjana pendidikan. Nah, kemudian karena dia berstatus sebagai manajer, pimpinan paling besar, dia juga adalah owner dari perusahaan itu, tentu dia tidak ada yang mengutus. Ketika dia ditanya oleh si resepsionis, "Bapak, siapa yang mengutus ke sini ya?" Kemudian Bapak itu berkata bahwa, "Ya saya sendiri yang mengutus." Tapi dengan gelar lain, Bapak itu bisa menggunakan gelar sarjana ekonominya, sarjana hukumnya untuk menunjukkan dirinya sebagai pengutus ya. Dan sarjana pendidikan dia adalah yang diutus. Tetapi namanya sama, katakanlah namanya Anton. Nah, Anton SH inilah yang mengutus Anton SPD. Padahal satu orang ini adalah sama, hanya gelarnya saja yang berbeda. Nah, lalu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk setiap kita melihat satu bagian firman Tuhan yang dimana berkata atau memperlihatkan Yesus yang memperlihatkan 3 oknum ini atau 3 pribadi. Yohanes pasal 16 ayat 15 berkata, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ya, Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Ya. Nah, pasal ini berbicara tentang Roh Kudus, ya, pekerjaan penghibur. Jadi segala sesuatu yang Bapa Allah Bapa punya adalah kepunyaan juga Allah Putra atau Yesus Kristus sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang Dia mengutus Roh Kudus, artinya Bapa yang mengutus Roh Kudus. Kita lihat lagi di Yohanes pasal ke-15 ayat ke-26. Yohanes pasal 15 ayat ke-26 berkata bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itu Roh Kudus atau Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi ada 2 pekerjaan yang akan kita bahas dalam hakikat pribadi Allah ini. Ya, pertama adalah mengutus. Kedua adalah bersaksi atau yang diutus. Nah, tentu si pengutus ini ya bisa bersaksi untuk siapapun. Dia bisa bersaksi kepada untuk si yang diutusnya ini, Allah Bapa bisa bersaksi kepada atau untuk Allah Putra atau Yesus Kristus. Allah Bapa bisa bersaksi untuk Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa bersaksi untuk Allah Bapa, bisa bersaksi untuk Yesus Kristus. Begitupun Yesus Kristus bisa bersaksi untuk Allah Bapa, bisa bersaksi untuk Roh Kudus. Nah, pekerjaan bersaksi bisa dilakukan oleh yang diutus maupun yang mengutus. Tetapi untuk pekerjaan mengutus yang ini adalah pekerjaan utama daripada satu rangkaian rencana. Ketika saya mengutus anak saya, artinya anak saya lah yang diutus, bukan diri saya. Artinya ada 2 pekerjaan, saya yang mengutus dan juga dia yang diutus. Tidak bisa bersamaan, saya yang mengutus lalu saya yang diutus juga. Secara manusia itu tidak masuk akal. Tapi sekali lagi saya katakan, Allah bisa mengerjakan itu. Saya beriman, tetapi saya juga mempunyai logika dan akal budi. Bagaimana caranya? Dengan pribadi Trinitas itulah, dengan pribadi Tritunggal itulah, dia bisa melakukan pekerjaan mengutus dan diutus secara bersamaan. Nah, ilustrasi yang saya berikan tadi mengenai si manajer ini yang mempunyai 3 gelar tadi, ya,
bagaimana mereka bisa satu sama lain melakukan hal yang berbeda ketika dia diundang di satu acara, ya, dengan gelar SPD-nya tadi, dia sebagai guru, tapi bagaimana dia bisa hadir, dia bisa juga mengerjakan apa yang dilakukan oleh sarjana hukum di tempat yang lain? Tentu ini tidak bisa, karena kita terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi Allah dalam Tritunggal bisa mengerjakan hal ini. Bagaimana ketika Yesus Kristus berkarya dalam dunia, dia hadir dengan kita, tapi Allah Bapa tetap mengendalikan situasi di alam semesta ini. Allah Bapa tetap ada di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa mustahil untuk manusia ataupun ciptaan daripada pencipta itu untuk melakukan pekerjaan yang diutus dan mengutus itu secara bersamaan. Ya. Itu tidak mungkin, tetapi di dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kerjaan mengutus dan diutus ini bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kenapa kita tidak bisa melihat bagaimana Yesus mengutus Allah Bapa atau Roh Kudus mengutus Allah Bapa? Jawabannya karena Allah Bapa sudah berkehendak untuk mengutus Yesus Kristus, pribadinya dalam bentuk manusia yang suci, untuk datang ke dunia. Dan Allah Bapa sudah berkehendak juga bahwa Yesus Kristuslah atau pribadinya dalam manusia lah yang mengutus Roh Kudus. Ya. Tapi bukan berarti Roh Kudus dan Yesus tidak bisa mengutus Allah Bapa. Bisa. Tapi Allah sudah berkehendak untuk tidak seperti itu. Karena Allah sudah berkehendak, ya, dari awal bahwa Yesuslah, dia dalam pribadi Yesuslah, dia dalam pribadi manusialah yang datang ke dunia. Kalau Allah yang datang dalam wujud Allah ke dunia, maka kita tahu apa yang akan terjadi pada umat manusia dan juga alam. Ya. Tapi jika Allah, ya, berwujud sebagai manusia, ya, maka dia dapat berkomunikasi dengan langsung. Kita dapat merasakan, dan dunia tentu, ya, dapat melihat secara langsung wujudnya. Ya. Apakah ini berarti bahwa Allah Bapa tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah Putra? Tentu bisa, tetapi Allah Bapa yang berkehendak supaya Allah Putra, dirinya dalam pribadi manusia, itu yang diutus. Ya, kita orang Kristen bukan orang bodoh mungkin, ya, bukan orang yang benar-benar tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah yang orang atau manusia yang diutus, gitu ya, diutus oleh Allah Bapa. Nah, tetapi kalau kita memahami Trinitas, Tritunggal ini, kita jadi bisa memahami bahwa Yesus Kristus bukan hanya saja sekedar diutus, bukan hanya sekedar yang diutus, tapi dia juga adalah pengutus, sekaligus pengutus. Jadi ketika dia diutus ke dalam dunia, dia sendiri yang mengutus dirinya sendiri. Begitu. Nah, Anda mulai bingung, Anda mulai pusing, ya saya juga sama, saya terbatas, tidak bisa memikirkan hal ini. Tetapi bersyukur, setidaknya firman Tuhan, Alkitab yang kita dapatkan ini, menjelaskan bagaimana kemahakuasaan, ya, bagaimana Allah yang tunggal tapi memiliki pribadi yang jamak bisa kita perkas sedikit, gitu, bisa kita pikirkan sedikit, meskipun ini tidak bisa menjawab semuanya dibanding dengan kalau kita hanya memikirkan, ya, kita percaya Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah Esa satu saja, ya, tapi dia bisa ada di mana-mana. Bagaimana kita bisa menjelaskan seperti itu? Kita hanya bisa memikirkan di awang-awang saja, gitu. Bagaimana satu saat Allah bisa ada di tempat ini, kemudian dia bisa juga di tempat yang lain? Bagaimana Allah atau bagaimana Sang Pencipta, begitu ya, bisa mengerjakan, ya, semua hal secara bersamaan? Kalau kita percaya itu, tentu kalau kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan secara bersamaan, bagaimana kita memikirkan hal itu? Tapi setidaknya kita diberikan otak atau logika, bagaimana kita diberikan akal budi, begitu ya, untuk kita setidaknya menerka sedikit bagaimana Allah mengerjakan hal itu di dalam pribadi, bagi apanya, dalam kuasa apanya Allah mengerjakan hal itu secara bersamaan. Ya, kekristenan, puji Tuhan, saya ingin membagikan kepada saudara-saudari yang menyaksikan video ini, beruntung dan bersyukur kita memiliki Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah yang esa. Bukan 3 Tuhan, tetapi 3 pribadi dalam satu Tuhan, satu Allah yang esa.
bagaimana itu terjadi, walau alam ya.